Nasib 9 hakim konstitusi apakah terlibat dalam skandal sulap putusan Mahkamah Konstitusi akan diputuskan kurang lebih 30 hari lagi. Namun sejauh ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang memeriksa 9 hakim belum menemukan adanya keterangan yang saling bertentangan. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi salah satu hakim yang sudah diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK terkait skandal manipulasi putusan MK. Sebagai salah satu hakim yang ikut memutus perkara uji materi pasal 23 dan 27 Undang-Undang MK tentang syarat pemberhentian hakim konstitusi, Anwar mengaku menjelaskan tentang rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Rapat tersebut merupakan rapat pleno hakim sebelum memfinalisasi putusan. Namun, Anwar bergeming ketika ditanya soal adanya perbedaan frasa di putusan dengan salinan maupun risalah putusan. Jangan malah substansi itu, materi itu lah. Jangan dulu mendahului lah, ya. Berarti Pak, yang aneh itu mungkin setelah waktu proposal diucapin sampai diterbitin dokumennya, seperti itu ya? Yang ada mungkin miss ataupun masalah di dalam situ. Ya itulah yang ditanyakan tadi, ya sekitar itulah, ya. Jadi untuk hasil akhirnya, ya substansinya bagaimana ya nanti tunggu putusan Majelis Kehormatan MK. Ya. MKMK berpandangan keterangan dari para hakim konstitusi menjadi kunci penting bagi MKMK untuk mengusut tuntas skandal perubahan bunyi putusan nomor 103. Apalagi sejak kasus ini bergulir ke publik, Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna meyakini perubahan bunyi putusan pada salinan dan risalah sidang dengan apa yang dibacakan Hakim MK Saldi Isra memiliki konsekuensi hukum terhadap pencopotan dengan hormat mantan Hakim MK Aswanto. Nanti setelah kami mendengar semua pihak yang hendak didengar, khususnya 9 hakim konstitusi ini, setelah memberikan keterangan semuanya, barulah kemudian kami di Majelis Kehormatan akan berapat untuk menentukan, dan masing-masing tentu mempunyai independensi untuk menyampaikan apakah ada hakim terduga atau tidak, dan kemudian kalau ada hakim terduga ada proses selanjutnya, yaitu pemeriksaan lanjutan namanya. Nah, di situ ada tahapan yang cukup panjang lagi kalau sampai pada tahapan itu, sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Kehormatan untuk menyampaikan pendapat akhirnya lewat putusan. Sulit untuk berprasangka baik bahwa perubahan frasa di putusan MK yang berubah hanya sekedar salah ketik. Sebab perubahan dari frasa dengan demikian dan ke depan jelas mengandung makna yang bertolak belakang. Tim Liputan Metro TV.